Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat informasi terbaru hari ini mengenai seleksi CPNS dan PPPK tahun 2023. Sebelumnya selamat kepada seluruh honorer yang telah dinyatakan lulus seleksi dan sekarang dalam tahap pengisian daftar riwayat hidup PPPK. Kabar hari ini yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan-RB, Abdullah Azwar Anas menyampaikan kepada seluruh honorer akan mengantongi NIP PPPK. Terkait kapan realisasinya, Menteri Anas mengatakan jika mengikuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN, maka pengangkatan honorernya menjadi PPPK tahun ini. Pemerintah akan menuntaskan masalah honorer tahun ini, tegas Menteri Azwar Anas lagi pada Sabtu 10 Februari. Dia menjelaskan penuntasan honorer sebagai mandat dari UU ASN Pasal 66 yang menyebabkan tenggat waktu penyelesaian hingga 31 Desember 2024. Sebelumnya, Menpan-RB Azwar Anas dalam raker bersama Komisi 2 DPR RI pada pertengahan Januari tahun 2024, menegaskan penuntasan masalah honorer ini dimulai dengan rekrutmen CPNS 2024 dan PPPK yang menyediakan alokasi gendut sekitar 2,3 juta formasi. Dari 2,3 juta formasi itu, sebanyak 1,6 juta dialokasikan untuk PPPK instansi pusat dan daerah. Menurut Menteri Anas, pemerintah menyediakan formasi khusus bagi honorer dengan kuota PPPK 100%. Insya Allah semua honorer yang masuk pendataan BKN dan telah terverifikasi validasi oleh BPKP akan diangkut dalam PPPK penuh waktu maupun paruh waktu, kata Menteri Anas. Dia membeberkan konsep mekanisme seleksi PPPK tahun 2024 sebagai berikut. 1. Pemerintah memberikan formasi khusus bagi honorer untuk jalur PPPK. 2. Honorer yang melamar dan memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi PPPK penuh waktu. 3. Honorer yang melamar, tetapi tidak memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi PPPK paruh waktu. 4. Honorer yang diangkat PPPK penuh waktu maupun paruh waktu harus memenuhi syarat administrasi dan sesuai kinerjanya. Untuk pengaturan PPPK penuh waktu dan paruh waktu ini, Menteri Anas mengatakan akan dibuat kebijakan mekanisme seleksi khusus dengan Permenpan-RB. Sementara itu, pemerintah kota, Pemkot, Bengkulu telah menyampaikan usulan kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil, CPNS, 2024 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, kepada pemerintah pusat. Adapun usulan kuota yang disampaikan ialah 113 CPNS dan 2.500 PPPK. Menurut Eko, kuota CPNS yang diusulkan oleh pemerintah tersebut terfokus pada sejumlah bidang, seperti dokter umum atau spesialis, bidan, perawat, farmasi atau apoteker, dan bidang kesehatan lainnya. Dia mengatakan akan ada petunjuk lebih mendetail apakah ada tambahan di bidang lain, seperti bidang perekonomian, sosial, dan lainnya. Sekian yang dapat admin sampaikan, semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sahabat semuanya.